Rasa syukur dan terima kasih yang disampaikan Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, pada acara syukuran memperingati 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati, pada malam Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Yang kami hormati dan kami banggakan Korporasi Negara, Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan Negeri, yang mewakili Dandim, yang mewakili Kajari. Para tamu-undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa merasa hormat kami kepada yang seberapa. Izinkan kesempatan pertama Ulun mengajak kita semua untuk tidak henti menyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan perkenannya pada malam hari kita bisa berkumpul bersama untuk sesaat tadi telah melaksanakan kegiatan sholat maghrib, sholat hajat, dan doa bersama untuk syukuran 4 tahun saya dan Pak Syamsuri mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan masa bakti 2018-2023. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam sudah tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan kebetulan para zaman serta mendapatkan syafaat beliau. Tidak terasa memang waktu berjalan, besok tanggal 19 September 2022 genap 4 tahun kami mengemban amanah Bupati dan Wakil Bupati. Pada tinggal 1 tahun lagi masa pengabdian kami akan berakhir tanggal 19 September 2023. Kesempatan yang sangat baik ini izinkan dulu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pian Sadaratan, para ahli ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selama ini terus menghantarkan dengan doa, dengan saran dan masukan, sehingga waktu berjalan 4 tahun tidak terasa untuk mewujudkan visi Hulu Sungai Selatan, mewujudkan masyarakat yang cerdas, demokratis dan agamis untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Kami sadar visi ini cukup berat ya, khususnya mencapai dunia dan akhirat. Kalau dunia mungkin bisa diukur, untuk akhirat itu butuh waktu dan butuh kesadaran kita bersama. Untuk itu izinkan dulu menyampaikan terima kasih kepada Pian Sadaratan, baik langsung secara langsung terus mengawal masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk sejahtera di akhirat. Kami juga mohon maaf selama 4 tahun berjalan, separuhnya bersama COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan kami. Semua anggaran kita difokusing untuk menangani COVID, tapi kami juga bersyukur bahwa apa yang telah direncanakan pemerintah untuk 2018-2023 sebagian besar bisa terwujud, khususnya hal-hal yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pembangunan itu bisa diukur dan bisa dilihat dengan angka dan secara kasat mata. Tetapi ada pembangunan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung dengan angka, tetapi dirasakan oleh masyarakat. Ini mungkin di periode kami ini lebih banyak yang menyentuh kepentingan masyarakat. Sering kami katakan tidak ada alasan masyarakat Hulu Sungai Selatan tidak bisa berobat, karena sudah kita jamin dengan program BPJS Semesta. Dananya 54 miliar per tahun. Jatuh dan bangun gedung 5 tahun 55 220 miliar, mungkin pencakar langit akan kelihatan di Hulu Sungai Selatan. Tapi apa gunanya kalau rakyat kita untuk berobat tidak bisa, sakit mereka bisa berobat. Program-program beras sejahtera, rumah sejahtera, jaminan lansia dan lain-lain, itu yang kita kawal di kepemimpinan kami. Jadi kami mohon maaf kalau pihak pribadi kuat lain kita banyak bangunan fisik yang mohon maaf sekali, karena akan prioritaskan hal-hal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Belum sering bicara dengan guru Pak Mulya, Pak Asnan, mengurangi dosa udah diheratkan.
Kalau ada rakyat turun yang kelaparan, yang sakit tidak bisa berobat, karena pemerintah yang mengutamakan untuk kepentingan fisik. Ini yang terus kami lakukan. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan pihak barataan kalau kabupaten kita belum terlihat bangunan-bangunan yang baru, tetapi tetap semangat dan ada semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waktu setahun terakhir kami tetap mendukung pihak barataan, pihak barataan. Mudah-mudahan kita di 19 September 2023 bisa mengantarkan pengabdian kami. Dan kalau aturan tidak berubah, nanti akan ada pejabat bupati selama setahun menjelang pemilihan kepala daerah di 2024. Ketua KPU dan juga ini ketua Banmasu juga ada. Jadi nanti 2024 baru pemilihan kepala daerah. Akan terpilih bupati wakil bupati 2004-2029. Jadi kami mengantarkan sampai 2023 setahun menjabat bupati. Setelah itu nanti ada terpilih bupati. Kami tentu berharap siapapun yang terpilih nanti bisa meneruskan apa yang telah kita bangun selama ini. Sekaligus merubah stigma bahwa pemimpin baru harus membuat program baru. Kalau terus dilakukan, kapan selesainya pembangunan ini? Jadi kita berharap ada program-program yang terus kita bisa lakukan. Ini yang bisa kami sampaikan bersama Pak Samsul. Tentu selain terima kasih kepada pihak barataan dan pihak barataan, kami tidak lepas untuk terima kasih kepada istri-istri kami yang selama ini mendampingi dengan penuh setia di saat suka dan duka, seluruh keluarga kami yang terus mensupport ya kami berdua untuk bisa tetap tegar dan tegap menghadapi berbagai tantangan, cobaan dalam kami melaksanakan tugas. Ya dilihat di depan permukaan seperti tenang-tenang saja, tapi faktanya itu banyak hal yang harus kami batasi bersama. Tapi ulun bersyukur dengan mabuk ini 4 tahun berjalan langgang-langgang saja. Meskipun orang meragukan, kali-kali kan bulan dan setelah itu ada akor nanti, alhamdulillah 4 tahun akor, dan sampai selesai 5 tahun akor. Karena tidak ada yang diperebutkan, tidak ada harta karun yang diperebutkan. Bisikan dulu hanya yang mensejahterakan masyarakat Sulawesi Selatan. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Sebelatan, kepada rekan-rekan Porko, Pak Dandim, Pak Kelopen, Pak Kajari dan Pak Dandim yang selalu terus mensupport kami. Sanksi kritikal juga yang terus bersama kami. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya. Dan kita doakan mudah-mudahan KPU dan Banmasu sudah mulai proses pemilu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang terhormat Bupati Hulu Sungai Selatan, yang kita hormati Wakil Bupati, yang kita hormati Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat lingkup pemerintah daerah Sungai Selatan, bapak-bapak anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Sungai Selatan, bapak-bapak para ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh ketua-ketua MUI kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ulun muliakan, hadirin hadirat yang berhadir pada kesempatan kesyukuran malam ini yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada serpian barataan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam ini kita benar-benar merasa berbahagia dan bersyukur. Berbahagia karena pada malam ini tepat 4 tahun kita di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Dan juga kita bersyukur
bahwa apa yang telah beliau laksanakan itu benar-benar membawa rasa kesejahteraan. Baik tadi disebutkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun di balik itu rasanya bagi ulun pribadi, di samping rasa kegembiraan, kesyukuran juga ada sedih, Pak. Sedih. Kenapa? Karena berarti setahun aja lagi. Setahun aja lagi kita dipimpin oleh beliau. Namun kita semua mudah-mudahan sepakatlah sebagaimana apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa bagaimanapun siapapun yang menjadi pemimpin kita nantinya, itu visi itu jangan sampai berubah, ditambahin, tapi dirubah jangan. Terutama yang di ujung itu, sejahtera dunia dan akhirat. Karena itulah memang tujuan hidup kita ini. Sebagaimana doa kita kan selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa kita, itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, yang mestinya biasanya itu pemimpin itu menyiapkan kadernya. Cuma ini pemilihan ini langsung ada takwa kita siapa memilih orang. Tapi bagaimanapun seorang pemimpin harus menyiapkan kader, menyiapkan barang tentang kainan itu dipilih orang atau kader itu nomor 2, itu menurut takdirnya. Tetapi seorang pemimpin harus menyiapkan siapa yang bakal meneruskan visi dan misi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, memang seorang mukmin, seorang muslim itu memang harus mempunyai 2 sifat yang selalu melekat pada dirinya, pada jiwanya, yaitu sabar dan syukur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. In asabathu syarrahu syakara wa in asaba kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sangat mentakjubkan, kata Nabi, perkaranya orang yang beriman itu. Karena setiap perkaranya itu membawa kebaikan kepadanya. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Apa saja yang menimpa dia itu selalu menjadi baik baginya. Dengan syarat apabila dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, dia sabar. Maka semua itu baik kebaikan yang disyukurinya atau keburukan yang dia sabar atasnya, itu semua akan menjadi pahala. Hanya memang di dalam kehidupan kita ini mungkin lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Memang kadang-kadang nyaman bersyukur, ya. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata syukur itu harus didasari dengan sabar. Kadang mungkin orang itu bisa bersyukur dengan baik, dengan sempurna, kecuali dia harus sabar. Contoh, Rasulullah SAW suatu malam pernah beliau itu salat sampai bengkak kaki beliau. Kita bisa bayangkan, kita ada pernah salat sampai bengkak bisa. Karena memang Rasulullah itu berdirinya lawas. Salatnya itu walaupun hanya 4 rakaat tahajud itu, tapi lawas. Kalau salat itu ada lawas, biarpun banyak berapa puluh rakaat sekalipun, kalau yang ada lawas kadang memangkat betis. Tapi kalau ini lawas, biar kada banyak rakaatnya, itu akan menyebabkan bisa tegang betis kita. Nah, jadi melihat itu istri beliau
Aisyah radhiyallahu anha menegur, karena dalam pandangan beliau kan sesuai dengan umur dan ilmu beliau. Ya Rasulullah, kenapa yang saya mainkan benar ibadah? Kan yang sudah dijanjikan akan diampuni segala dosa dari kata itu ada, dan memang kita ada. Dan diampuni dosa yang akan datang saat kata beliau melakukan, dan itu pun tidak akan berbuat. Apa jawab Nabi? Akala aku abdan syakur. Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi untuk mencapai hamba yang bersyukur tadi ternyata harus sabar untuk beribadah demikian itu tadi. Dan bukan hanya ibadah, semuanya. Nah, dari segi harta, sabar menafkahkan harta ya. Dan sabar akibat daripada menafkahkan harta itu. Ya mungkin yang bisa meniru-niru Rasulullah itu kan cuma Abu Bakar lah. Kita sama sekali jauh sekali, tetapi bagaimanapun kita harus berusaha untuk meniru beliau. Jadi kesyukuran itu memang nampaknya seperti biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu wajib kita miliki. Sekedar apapun yang bisa kita ambil. Ya. Karena kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum. Walakin kafartum inna adabi la syadid. Sungguh jika kamu itu bersyukur akan aku tambah nikmat. Tetapi sebaliknya kalau kalian itu ingkar, tidak mensyukuri nikmat, maka azabku sangat pedih. Kesyukuran itu atas nikmat Allah tentunya sangat banyak. Allah sudah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian itu tidak akan mampu menghitung. Tapi walaupun demikian, kalian wajib menghitung, mengingat nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhan hendaklah kamu ingat-ingat. Jadi di sini hadis ini bukan berarti dipanggil orang, karena cukup kita menyebutnya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, agar kita jangan lupa nikmat Allah. Dulu ada apa, sekarang ada apa. Termasuk kita kan sekarang ini untuk Hulu Sungai Selatan, ada orang yang melesetkan ISIS ya. Habis senang susah ya. Kadang kita habis susah senang ya. Dulu apa ada di Hulu Sungai Selatan ini, sekarang ada apa? Itulah yang kita syukuri antara lain kan. Dulu masyarakatnya bagaimana, sekarang masyarakatnya bagaimana. Ulun semalam benar itu sudah pernah periode itu dulu mengadakan apa namanya angket salat berjamaah lah. Nah cuma ya karena keadaan akhirnya keadaan yang kedua kali ulun mengangkat lagi itu tahun ini bagaimana situasi jemaah kita, tahun berikutnya bagaimana situasi jemaah kita. Jadi mudah-mudahan itu kalau kali kita lakukan itu mudah-mudahan bisa meningkat. Apalagi sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia ini nampaknya giat sekali. Pun terima kasih syukur benar. Kita syukuri, kita bantu ini supaya jemaah ini benar-benar hidup. Karena disinilah letaknya keberhasilan ataupun kemajuan kemenangan umat Islam. Tanpa salat berjamaah jangan harap umat Islam itu akan maju. Harus salat jamaah itu harus dihidupkan. Jadi mudah-mudahan ini bentuk kesyukuran kita. Bapak Bupati sudah, listrik sudah, apalagi bangunannya dibantu, bersenas betul lah. Iyalah ini dalam rangka kita untuk memajukan umat. Kenapa? Karena sebenarnya bapak-bapak, para ulama, para guru agama, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Ini berat dari sini. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak memperhatikan perkara orang-orang muslim. Siapapun orangnya, apabila dia orang Islam, harus memperhatikan
perkara urusan orang-orang muslim, orang-orang mukmin semampu dia. Jadi kalau Bapak Kapolres, bagaimana dia memperhatikan keadaan kaum muslimin, dimajukan bagaimana caranya dari Dandim begitu juga, bupati begitu juga, wakil bupati, semuanya ulama, apalagi harus ada rasa tanggung jawab terhadap kemajuan umat Islam. Termasuk di antara tadi salat berjamaah nampak saja. Pengajian bagaimana? Pengajian jangan hanya hidupnya itu pengajian yang secara ramai itu, tapi di langgar-langgar, di masjid-masjid, hidupkan itu. Pengajian sifat 20 atau segala pikir dan sebagainya itu hidupkan. Nah dengan demikian insya Allah rahmat Allah akan turun karena Allah sudah dijadikan. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi memang biar bapak tadi memang itu ada kelihatan. Tapi kalau salat jemaah kelihatan. Salat berjamaah kelihatan. Subuh belum di Aqsa itu sangat terkesan. Subuh itu jam 3 itu dingin banget itu. Ini Ustaz awal tahu juga Ustaz. Asmaul Jasnawi Ustaz. Ini baris pertama tuh berkursi kurangnya tua-tua. Nah tua-tua khusus mereka ngaji. Subuh jam 3-an itu. Nah, ada bulan awal itu sampai nanti azan sembahyang, setelah sembahyang sunat masih tetap ngaji terus sampai tamat baru disempurnakan. Jadi ya kita mudah-mudahan lah kalau pada seluruh Kalimantan Selatan ya kita memulai karena kita ini satu Pak ya Allah. Jadi satu hari kita mengeluarkan ya Allah. Terutama di bidang agama ini mudah-mudahan ini kita termasuk pioner pendahulu daripada masalah kebaikan. Mudah-mudahan ini semua kita masing-masing tentunya akan mendapatkan balasannya sesuai dengan gawian kita. Jadi balasan yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan gawian kita. Kalau gawian kita itu memang dinilai Allah sebagai suatu kebaikan, nah tentunya kita akan dapatkan menyamal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini atau pada hari-hari sebelumnya selama kita hidup di dunia ini pasti akan kita lihat nanti hasilnya. Siapa yang ingin hasilnya nanti baik, tentu dia harus berbuat baik. Kalau dia tidak memperhatikan masa depannya, hari esoknya, tentu kemungkinan besar hari esok itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin ini aja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.